Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, Alhamdulillahi al-Malik ad-Diyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Sayyidi walidi Adnan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, tak lupa kita sanjungkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita
bagian dari mereka. Ikhwani a'adhanillah wa iyyakum. Dalam kesempatan siang ini kita ingatkan kembali, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala seluruhnya sebatas kemampuan kita dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Ketahuilah ikhwani a'adhanillah wa iyyakum, yang kita akan berbincangkan pada siang ini atau kesempatan hari ini adalah tentang pentingnya kita memperhatikan solat kita. Betapa pada saat ini banyak sekali kaum muslimin yang meremehkan permasalahan solat. Kita dapati banyak orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, puasa sebulan penuh, tapi solatnya masih bolong-bolong. Atau bahkan juga mereka kuat melaksanakan ibadah Ramadan dengan berpuasa seharian penuh, tapi mereka tidak kuat mengerjakan salat 5 waktu. Kemudian juga banyak juga kaum muslimin yang ketika masuk hari Idul Adha mereka menyembelih kurban, tapi sayangnya mereka tidak selalu perhatian terhadap salat. Begitu juga dengan orang-orang yang gemar melakukan infak jariah sosial ke masyarakat, memberikan bikisan kepada duafa, bantuan kepada fakir miskin, dan memperhatikan anak-anak yatim, tapi mereka tidak memiliki perhatian yang penting terhadap solat-solat mereka. Maka ini adalah masalah yang sangat penting yang harus kita ingat, ikhwani a'adhanillah wa iyyakum. Karena bagaimanapun solat itu pertama adalah tiangnya agama. Nabi SAW bersabda, Al-rasu kulla syai', ar-rasul umur al-Islam. Kepala dari semua masalah adalah Islam penyelesaiannya. Wa umuduhu as-salat, dan tiangnya adalah salat. Nabi SAW mengatakan salat adalah tiang, bagaikan tiang dari sebuah bangunan, maka tidak akan ada sebuah bangunan tanpa adanya tiang. Maka bagaimana seseorang mengaku beragama, melaksanakan ini dan itu, sedangkan dia tidak mengerjakan salat? Padahal solat ini adalah tiangnya agama, sedangkan perintah yang dilakukan adalah perintah-perintah agama yang lainnya. Bahkan solat ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Nabi SAW mengatakan, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah harga mati. Tidak bisa seorang dikatakan muslim tanpa melewati pintu ini, yaitu pintu syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, mengerjakan salat. Dia adalah bunyal Islam, atau dibangunnya landasan Islam. Dikatakan Islam itu bukan cuma 5, tapi yang 5 hal ini adalah fondasi dari semua ibadah yang ada dalam agama Islam. Kemudian ikhwani a'adhanillah wa iyyakum, ketahuilah salat itu juga adalah amalan yang pertama yang akan dihisab dari seorang hamba. Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Amalan pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah tentang salatnya. Idza salahat, idza salahat al-amalu kullu, idza salahat al-amalu kullu. Kalau salatnya itu bagus, maka semua amalnya baru dihitung. Tapi jika salatnya itu buruk, salatnya itu jelek, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah dari amalan-amalan sunnah yang dia kerjakan, maka tutupilah amalan-amalan sunnah itu dengan tutupilah amalan-amalan yang fardu dari amalan-amalan sunnah yang dia kerjakan. Maka yang dilihat adalah amalan salatnya, bukan sedekah banyaknya atau sedikitnya sedekah yang dia tunaikan, bukan seringnya dia melakukan umrah, bukan seringnya dia mengerjakan haji. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghitung yang pertama adalah salat. Ketika salatnya baik, maka dihitung semuanya baik. Ketika salatnya buruk, maka semuanya akan terhitung buruk. Maka ikhwani a'adhanillah wa iyyakum, ini adalah masalah yang harus penting, yang harus kita perhatikan bersama. Betapa salat itu adalah sesuatu yang hal yang utama yang harus kita kerjakan, karena amal saleh yang lainnya berada di atasnya. Ketahuilah ikhwani a'adhanillah wa iyyakum, kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yaqula annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakat. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah
kemudian mereka mengerjakan salat dan mereka menunaikan zakat. Ketika sudah mereka kerjakan yang ini, maka terpeliharalah harta dan kehormatan mereka, harta dan jiwa mereka. Maka ikhwani a'adhallahu wa iyyakum, dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dipraktikkan oleh para sahabat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, banyak orang murtad, kemudian ada yang mengabaikan zakat, mereka tidak bayar zakat kepada pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar memerintahkan mereka untuk diperangi, mengambil harta zakat yang dulu biasa mereka setorkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara salat, zakat ini adalah satu amalan yang tidak bisa terpisahkan. Kenapa? Salat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan seorang hamba. Seorang hamba harus memenuhi haknya dia. Ini adalah tanda dia seorang muslim. Tidak ada orang muslim yang tidak salat. Sebagaimana pernah ditanyakan oleh kepada seorang ulama, dikatakan, bagaimana hukum seorang muslim yang tidak mengerjakan salat? Dia katakan tidak ada seorang muslim yang meninggalkan salat. Lalu bagaimana orang yang meninggalkan salat? Maka dia bukan lagi muslim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian antara kita dan antara mereka, yaitu orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah dihukumi kafir. Maka siapa saja meninggalkan salat dihukumi dia keluar dari agama Islam. Semua amalannya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis yang pas, yang lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Siapa yang menjaga salatnya, mengerjakan salatnya 5 waktu, kana lahu nuran, nanti dia akan mendapatkan cahaya, wa burhanan, dan petunjuk, wa najatan, dan keselamatan yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Faman lam yuhafiz 'alaiha, tapi siapa saja yang meninggalkan salatnya, lam yakul lahu nuran, dia tidak akan mendapatkan cahaya, wala burhanan, tidak mendapatkan petunjuk, wala najatan yaumul qiyamah, dan dia juga tidak akan mendapatkan kebahagiaan atau keberuntungan di hari kiamat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kana yaumul qiyamah ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf." Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang meninggalkan salat, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Kita tahu Qarun adalah orang yang memiliki harta yang besar, yang banyak di zaman Fir'aun. Ini orang kafir. Kemudian juga Fir'aun. Siapa yang tidak kenal Fir'aun? Orang yang mengaku dirinya Tuhan. Kemudian siapa yang tidak kenal Haman, menteri dari Fir'aun, yang membangunkan gedung-gedung yang tinggi untuk Fir'aun untuk bertemu dengan Tuhannya Musa. Kemudian siapa yang tidak kenal dengan Ubay bin Khalaf, sekutu dari Abu Jahal, Abu Lahab, yang mati terbunuh di perang Badar. Keempat orang ini adalah dedengkot kafir, yang mereka keempat orang ini kekal di dalam neraka. Dan maka itu para ulama mengatakan, orang yang meninggalkan salat, dia dihukumi kafir walaupun dia masih bernama Abdullah. Dia dihukumi kafir walaupun bernama Abdurrahman, walaupun KTP-nya masih Islam, tapi Allah tidak menganggapnya dia sebagai muslim. Walaupun sedekahnya sepenuh perut bumi dia infakkan untuk di jalan Allah, manakala dia meninggalkan salat, maka Allah tidak melihat infaknya ini. Begitu juga jika dia haji setiap bulan atau umrah setiap bulan, haji setiap tahun, Allah tidak melihat ibadah mereka. Kenapa? Ketika mereka meninggalkan salat. Maka ikhwani a'adhalillah wa iyyakum, ini hal yang sangat penting sekali harus kita perhatikan tentang salat-salat kita. Jangan sampai kita tertinggal dari salat-salat kita. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, dia katakan, barang siapa yang meninggalkan salat karena disibukkan oleh hartanya, dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang meninggalkan salat karena dia asik dengan kekuasaan dan kerajaannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Barang siapa yang meninggalkan salat karena dia asik dengan jabatannya, maka dia akan dikumpulkan dengan Haman. Dan barang siapa yang meninggalkan salat karena asik dengan perniagaannya, maka dia dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Maka tidak disangsikan lagi. Semua ijma' para sahabat berijma', barang siapa yang meninggalkan salat maka dia dihukumi kafir, keluar dari agama Islam. Bayangkan ikhwani a'adhalillahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fahalafa min ba'dihi halafan adha'u salat wattaba'u syahwat. Kalau seandainya kita tidak memperhatikan hal ini, nanti Allah akan datangkan generasi setelah kita orang-orang yang mengabaikan salat, memperturutkan hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan dipertemukan dengan al-ghayya. Al-ghayya kata Ibnu Mas'ud adalah ayat ini adalah sungai al-ghayya adalah sungai di Jahannam. Sungai di Jahannam yang makanannya sangat menjijikkan yang disiapkan bagi orang yang meninggalkan salat. Mereka akan tinggal di sana selama-lamanya. Maka ikhwani a'udzubillah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, murru auladakum wa hum abna'u sab'a sanah. Perintahkan anakmu untuk mengerjakan salat dimulai ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u asra sanah, dan pukul mereka ketika mereka meninggalkan salat ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Salat ini adalah sesuatu yang harus dibiasakan dari kecil. Dibiarkan, bahkan Nabi SAW perintahkan untuk memukul anak-anak kita manakala mereka meninggalkan salat. Ajak mereka untuk salat. Tentu pukulan di sini adalah bukan pukulan yang mematikan atau pukulan yang meninggalkan bekas, tapi ini adalah pukulan sebagai pendidikan. Maka sangat memilukan saat ini kalau ada orang tua yang membiarkan anaknya tidak bangun salat subuh, dibiarkan anaknya itu dengan alasan kasihan. Anak-anak yang membiarkan, orang tua yang membiarkan anak-anak mereka tidak bangun salat subuh, ini hakikatnya adalah orang tua yang membenci anak-anaknya, membiarkan anak-anak mereka dibakar di neraka Jahannam, ditinggalkan atau dibenamkan di sungai Ghayya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani a'udzubillah wa iyyakum, terakhir, jangan sekali-sekali kita remehkan salat. Jangan sekali-kali kita remehkan dan tinggalkan salat. Ibnu Qayyim sampai saya mengatakan bahwa meninggalkan salat itu lebih parah dosanya daripada melakukan minum khamr, lebih parah dosanya daripada makan babi, lebih parah dosanya daripada berzina, lebih parah dosanya dari mencuri, bahkan lebih parah dosanya daripada membunuh manusia. Maka ikhwani a'udzubillah wa iyyakum, jangan jadikan kita bagian dari keraknya api neraka karena kita mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang bernama salat. Inilah salat kita, jagalah salat-salat kita. Jangan tinggalkan hanya karena kesibukan dunia kita. Ingatlah ikhwani a'udzubillah wa iyyakum, dunia sesibuk apapun kita mengejarnya, suatu saat kita akan pergi meninggalkannya dan tidak ada manfaat bagi kita sama sekali ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Nah, ikhwani a'udzubillah wa iyyakum, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan bimbingan agar kita termasuk orang-orang yang rutin mengerjakan salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk tidak meninggalkan salat sama sekali, karena ini bagian dari terpenting dari ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadan al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك من حرامك واغننا بفضلك عمن سواك.
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن شيء الأسقام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله